warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermajlis. Kita luangkan waktu, dan ini merupakan modal besar kita di dalam merengkuh hidayah, di mana dengan kita mengambil ilmu, yaitu mendekatkan diri dengan firman-firman Allah, Qur'annya, ataupun dari pelajaran hadis-hadis Rasulullah SAW, tentu akan membawa dampak yang besar, khususnya bagi hati kita. Rasulullah SAW salah satunya beliau sampaikan, utitu jawami'ul kalim. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku jawami'ul kalim. Napa sing dimaksud jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu ucapan-ucapan dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi punya makna yang besar. Nah, ini yang menjadi kesempurnaan agama Islam. Seperti Al-Quran dengan 30 juz, tapi kalau kita kaji mulai dari dulu sampai hari ini, yo ilmu ini gak entek. Begitu juga penjelas dari Quran, keterangan Al-Quran terkadang disampaikan melalui hadis-hadis Rasul, sama. Artinya, ketika kita ini berjalan di atas jalur memahami Quran, memahami hadis, yo tidak dituntut kapan enteke, tetapi tanggung jawab yaitu kita berada di atas jalur itu sampai kita meninggal dunia. Jadi pokoknya ilmu ya ora bakal entek. Ilmu yang kami maksud yaitu ilmu agama. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna anzalnal Qur'an wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya akulah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang menjaganya. Jadi ada kepastian jaminan Quran itu aman, terjaga, awet. Jangankan merubah maknanya, merubah huruf aja konangan kok hari ini. Ya, jangankan merubah arti, merubah makna, merubah huruf aja itu konangan. Ada banyak aplikasi di HP namanya Quran di HP. Ada tulisan editan yang salah langsung konangan, guys. Itu bukti kalau Allah menjaga Al-Quran. Sampai kapan? Sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mau mengingat Allah, apalagi baca Al-Quran. Maka di akhir zaman Al-Quran itu nanti Allah angkat, Allah cabut. Ya, cuma para ulama berselisih pendapat mana yang lebih dulu, Allah cabut Al-Quran atau Allah cabut, Allah angkat Ka'bah. Karena nanti sebagai tanda akhir zaman, dua-duanya ini nggak ada. Quran yo gak ono, ya, Ka'bah yo hilang. Kenapa? Yo nyapa nek Ka'bah lho wong-wong wis ra padha salat. Wong-wong wis ra gelem iman, bahkan nyebut nama Allah saja enggak.
dengan berbagai macam ujian-ujian sebelum itu. Dan Rasul SAW telah menyampaikan seluruh para nabi, seluruh para rasul itu pasti mengkhabari tentang surga, neraka, ya, termasuk ujian-ujiannya. Seperti itu. Monggo, terima kasih. Nah, jadi saya lanjutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menyampaikan seluruh utusan Allah itu pasti mengkhabari surga, neraka, kenikmatannya, azabnya neraka itu semua. Kiamat. Ya. Jadi kalau kita pakai pendapat jumlah nabi, salah satunya para ulama berpendapat jumlah total nabi itu ada 124.000. Berarti 124.000 itu semuanya pasti mengkabarkan umatnya terkait dengan iman kepada surga, neraka, kiamat. Dan yang paling lengkap mengabarkannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling lengkap. Tapi ya itu, masih banyak orang yang sombong, orang yang nggak mau memahami, padahal pasti akan terjadi. Lawang belajar agama Islam itu memang butuh usaha. Seperti hanya kalau kita sinau ilmu Jawa ya. Ya. Karena saya itu masih punya contoh kakek nenek zaman semono itu saya kecil. Itu saya masih dapat beberapa kaidah ilmu Jawa sing sanepan. Sanepo, kiasan. Lah, saya lebih yakin lagi ketika orang-orang yang sejaman dengan saya ini memahami beda. Nih, contoh ya. Riyen pas kula sik cilik niku simbah kula ngendikan ini. Le, sok lek kowe gedhe. Duwe omah, ojo pisan-pisan nandur wit kluwih ning ngarep omah. Niku pesene simbah kula. Ya, ojo pisan-pisan nandur wit kluwih ning ngarep omah. Dan sampai hari ini meskipun kakek saya sudah nggak ada, itu di rumah suwargi kakek saya rahimahullah itu enek wit kluwih Pak, enek papat wit kluwih, tapi kabeh ning mburi omah. Saya masih ingat itu. Nah, dan saya juga dikasih tahu maknanya, maksudnya. Yang ketika semakin gede mlaku ning tlatah kene kono sampai ketemu termasuk di wilayah Solo ini. Pas cerita lah kok padha. Tapi maknane suwadu. Jadi saya ketemu juga orang yang mempercayai ojo pisan-pisan nandur kluwih ning ngarep omah, engko omahmu ndak dadi pagebluk. Nah, ini malah saya bingung nih. Lagi kok bisa kayak gini? Ya, karena saya juga dapat ilmu itu dari simbah saya. Tapi simbah saya menerangkan dengan baik. Maksudnya ini ora kur kluwih aja mbok tandur ning ngarep omah. Terus dimaknai engko dadi pagebluk, balak, macem-macem. Wah, itu malah bahaya sekali. Bisa mengotori keimanan dan tauhid kita, ya, bisa menjadi khurafat, klenik, mitos, ya, karena ini aslinya sanepan, sanepo.
bentuk kiasan. Karena dulu diterangkan, le ojo pisan-pisan awakmu nandur wit kluwih ning ngarep omah. Kluwih itu maksudnya kaluwihan. Pirsa nih kaluwihan. Kelebihan. Dadi lek kowe iki duwe kaluwihan, punya kelebihan, ojo mbok pamerne ning ngarep. Ndak dadi wong sing sombong, kemaki, kemlinti, ujub, sum'ah, riya. Itu maksudnya. Ya, saya masih genep itu, dapat ilmu itu dari sanepo ke maknanya. Lah tapi aneh. Ya, orang-orang datang berikutnya kok memahami ojo nandur kluwih kok ndak omahmu malah dadi balak pagebluk iki saka sapa iki sing mulai sapa ya kudu digoleki. Ini yang menjadi dosa jariah, memahamkan keyakinan yang salah. Apa hubungannya omah mbek kluwih? Enggak ada hubungannya. Tapi itulah ya, emang wong Jawa ilmune iki sing mempelajari kudune ya wong Jawa. Biar dapat tesnya, feel-nya, rasanya. Terlalu banyak sesuatu yang sebetulnya bisa kita luruskan, ya. Tapi ya karena orang nggak mau belajar. Ngerti ini Yus, biyen wong ini biyen memahami yang ini. Lah, saya juga punya alasan biyen simbah. Saya juga menerangkan, tapi nggak seperti itu. Ya, maksudnya bukan terus lek nandur kluwih ku mesti dadi elek, enggak. Maksudnya ojo pisan-pisan awakmu memamerkan kelebihanmu di depan, di hadapan orang-orang. Enggak tambah besar kepala, jadi sombong. Ini kan sesuai, selaras dengan ajaran Islam. Ya. Bahkan jauh sebelum Indonesia ini punya negara bernama Indonesia, masih 72 kesultanan, kerajaan macam-macam. Islam sudah ada, bahkan punya wilayah di pesisir utara Jawa, daerah Demak Bintoro. Dakwah sudah berjalan. Para alim ulama didatangkan. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Timur Tengah. Tapi tidak jauh dari tempat kita. Ya, tidak jauh dari tempat kita. Itu juga ada wilayah yang hidup saat itu seseorang yang bernama Kiai Pengging, atau nama aslinya Ki Kebo Kenomo. Julukannya Kiai Pengging. Pengging temundi? Temundi Mas. Belali. Cedak lah. Sing kok kene sik cedak. Ki Kebo Kenomo alias Kiai Pengging punya dulur lanang jenenge Ki Kebo Kanigoro. Cuma masalahnya Kiai Pengging ini menjadi murid langsung tokoh yang dieksekusi dan dibunuh, dihukum mati oleh Sunan Kudus dengan kesepakatan sunan-sunan yang lainnya dari Demak Bintoro. Namanya Syekh Lemah Abang, Syekh Siti Jenar. Saat itu membawa akidah yang merusak keyakinan kaum muslimin yang baru saja memeluk agama Islam dengan keyakinan manunggaling kawula Gusti. Keyakinan manunggaling kawula Gusti bahwa jasad kita ini bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. Siapa kita dan Allah adalah Rabb kita semuanya, ilah kita, satu-satunya yang berhak diibadahi. Lah kok awake dhewe kendel-kendeli bisa bersatu dengan Allah.
Nah, ini merusak tatanan ini. Maka Sunan Kudus saat itu langsung mengambil Syekh Siti Jenar dan dieksekusi di Demak Bintoro. Cuma masalahnya kadung duwe murid, ya, Ki Kebu Kenomo alias Kiai Pengging. Maka ya jenenge murid gak adoh mbek gurune. Dia nyebarkan juga pemahaman-pemahaman yang enggak benar. Ya, sampai daerah Pajang, apalagi Boyolali sekitarnya. Ya. Bahkan di antara dakwahnya saat itu mencederai dua sahabat yang mulia. Namine Abu Bakar As-Siddiq kalian Umar bin Khattab. Dielek-elek. Karena pada hakikatnya orang ngelek-ngelek Abu Bakar mbek Umar, ngelek-ngelek agama ini. Wong lek wis wani nyacat Abu Bakar, wong lek wis wani nyacat Umar, wah udah hati-hati. Itu keimanannya sudah perlu dipertanyakan. Siapa manusia terbaik sesudah Rasul kalau enggak Abu Bakar? Siapa manusia terbaik sesudah Abu Bakar? Pasti Umar. Itu keyakinan kita. Orang yang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ini. Milo Ki Kebu Kenomo kuwi nun sewu nih rati kasar, tapi betul sejarahnya demikian. Duwe dua anjing. Ya. Dua anjing ini berisuk sore dipakani. Diuncane panganan ini. Tetapi mohon maaf sekali lagi, anjing itu satu dikasih nama Abu Bakar, satu dikasih Umar. Pura-pura ajar. Betul. Makanya saat itu dakwahnya untuk merubah ojo sampai muslimin kepengaruh Mbak Kebu Kenomo ini Kiai Pengging, yang mana nanti ujungnya jupuk lagi Mbak Sunan Kudus, dieksekusi di Demak Bintoro, dihukum mati juga. Tapi sudah banyak masalah yang pengikutnya. Yang kemudian saat itu ada program jenenge muslimin ngumpul niku kapan? Ramadan. Enek taraweh. Ya, makanya saya bilang, saya ceritakan hari ini supaya besok di Ramadan hal semacam ini sudah nggak ada lagi, karena sudah bukan zamannya, sudah expired lek panganan. Karena kita sudah bisa meluruskan hal ini dulu, ya, perintah dari Demak dan juga Mataram di setiap Ramadan di masjid-masjid itu bentaraweh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu mesti enek Bilal. Sing itu saya masih merasakan tahun-tahun 2015-an nih Mas. Lek pas ngimami teng daerah Bangak Ngalor itu, nanti ada Papringan, daerah Prampogan, pokoknya sing boyolali sing ngetan jero itu saya masih merasakan. Jadi lek tarawih itu ben 2 rakaat ngono enek bila sing Al Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hal tardauna. Jamaah bareng-bareng jawab radhina. Allahumma sholli ala Muhammad, ngadeg tarawih neh. Engko lek isbar salam, engko bilale bengok neh. Al Khalifatul Tsaniyah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hal tardauna. Jamaah bareng-bareng radhina. Nah itu zaman ketika mengkanter atau melawan keyakinan yang merusak Islam, nyacat Abu Bakar bin Umar. Jadi sampai jamaah dikenal nih, khalifah sing pertama sesudah Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampean kabeh trimo pora, ridho pora? Jawab bareng-bareng radhina. Kami ridho, kami yakin. Oke, barokaat berikutnya khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Kalian ridho apa enggak? Ya ridho. Itu untuk mengkonter, membasmi keyakinan yang mencederai sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan
Umar bin Khattab. Dan cukup berhasil saat itu. Maka hari ini kan kita sudah semuanya tahu cinta Abu Bakar dan Umar. Jadi program nambah-nambahi seperti ini di taraweh sudah harus dihilangkan. Wis gak butuh neh saiki. Ini. Maka saya lanjutkan dulu. Kiai Pengging Kebukeno akhirnya diambil lagi sama Sunan Kudus dan dieksekusi. Permasalahan selanjutnya duwe anak lanang. Kiai Pengging iki duwe anak lanang. Awalnya dikai jeneng Mas Karebet. Nah, Sunan Kudus saat itu wah iki aja-aja sampai melok-melok kaya bapake. Ya bahaya ya. Wis jupuk wae anake dititipne Pak Li'i. Ki Kebu Kanigoro di daerah Salatiga iku. Sunan Kudus pesen tulung ponakanmu bimbing, dibina, dididik agama sing bener, Islam sing bener, aja sampai melok-melok bapake. Dan akhirnya betul digulawentah mbek Ki Kebu Kanigoro, Mas Karebet kecil menjadi tumbuh dewasa dalam asuhan Pak Li'i dan juga nanti beberapa guru yang didatangkan dari Demak Bintoro, akhirnya menjadi seorang pemuda yang dikenal dengan Joko Tingkir. Ini tenangan nih gue. Yes, bengi kalau tak cerita ini ya, artinya ini cikal bakal Sultan Hadiwijoyo yang nanti membesarkan Mataram Islam ya, dan sisa-sisa dari kebesaran Demak. Dan hari ini pun harus kita luruskan. Ini orang yang punya jasa dalam agama ya, khususnya dalam mendakwakan Islam di tanah Jawa ini. Lah saiki yo dicacat nih. Dengan maraknya lagu sing viral lagi lho, Joko Tingkir ngombe dawet, la haula wala quwata illa billah. Ini saya punya juga peran dalam meluruskan. Lagi calon yang melahirkan banyak tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh bapak-bapak bangsa, aku sampai duwe negara Indonesia. Ya, dari keturunannya nanti bisa lahir Kiai Hasan Bestari. Kiai Hasan Bestari kemudian dengan keturunannya lahir Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto gurune Kasno Soekarno Muda yang kemudian jadi presiden pertama. Lah kok saiki trimo digawe lagu ngombe dawet. Nah ini, ya jenengan sing kagungan putra putri ini diarahkan. Nah, maka ketika semakin dewasa punya tanggung jawab untuk ngabdi ke Demak, Joko Tingkir pun akhirnya ke Demak. Tapi ceritane neng babat itu kan disurung mbek 40 boyo. Nah ini Pak, ini saya sanepan gitu. Jangan difahami boyo-boyo tenan. Piye coba 40 nyurung wonge boyo iki. Ngitung wae angel. Boyone segede apa. Dan sampai di Demak nantinya kelahi dengan Kebu Demak, sampai di cangkeme Kebu Demak diuncali pasir itu sampai ngamuk-ngamuk di alun-alun. Ini semuanya kiasan. Bukan semata-mata kebu. Kebu kaya kebu sing di kewan kebun di bajak sawah dan lain seterusnya. Ini semuanya di zaman itu tadi kan kami sebutkan keluarga Joko Tingkir rata-rata jenenge Kebu, Pak. Ki Kebu Kenongo, Ki Kebu Kanigoro. Karena kebu di zaman itu sebagai tanda bangsawan dan kepemimpinan. Niku, Pak. Lek bahasa Sanskertanya itu Mahisa. Mahisa niku kan kebu, enten Mahisa Cempaka, Mahisa Birawa. Itu zaman itu kebu itu sebagai ikon karakter. Kayak Gajah Mada. Itu memang kepemimpinan dan kebangsawan identik dengan kewan-kewan. Jadi nggak semata-mata cuma kebu. Ya, maka
di dalam memahami agama yang kemudian dikaitkan dengan budaya Jawa dalam tanda petik, itu kita harus mempelajari juga maksud dari Jawa itu. Ya. Rien ketika Sunan Giri dan Sunan Bonang mendapat perawan dari Majapahit, ya, beliau sampai pontang-panting diplomasi, bahkan dengan berbagai macam tulisannya bisa memporak-porandakan Majapahit. Maka serat-seratnya itu dikenal dengan kolomunyeng. Artinya kalam munyeng. Ucapan, tulisan yang bikin mumet Majapahit, akhirnya porak-poranda. Ini yang ada di dalam serat-serat sejarahnya wali yang benar. Lah kok kemudian hari ini memahami jadi bentuk keris kolomunyeng. Jari ini biyen pokoknya muter dhewe nujepi pasukan Majapahit mati. Ngono ae ra perlu dijajah 300 tahun, Pak. Lek trimo keris miber nujepi wong-wong. Ya kan? Lah nyapa ya dijajah 300 tahun lho. Lah wong keris siji iso nujepi miber dhewe. Ini kesalahan dalam memahami. Ya. Bayangkan seorang yang dalam perjuangannya mengislamkan masyarakat yang baru saja mengenal Allah, mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya punya keyakinan yang lain, ya, sesembahan selain Allah. Lah kok hari ini sepak terjang dakwahnya nggak ada. Lagi-lagi yang tersisa sing klenek-klenek itu. Niku sing kula tek anglet nih. Mosok mboten enten jadwal kajian Sunan Bonang. Mosok mboten enten jadwal kajian Sunan Kalijaga. Lah kok mosok sing dieling kolang-kaling dadi emas kuwi malah sing diapal. Padahal mereka berjuang dalam berdakwah Islam. Ada apa ini? Karena masyarakat lebih suka mendengarkan cerita-cerita sing kaya ngono tinimbang sinau yang sebenarnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama. Ketika identik kebangsawan dengan kebu itu, ya, sampai kemudian di sekitar kita pun juga ada kebu, ya, yang kemudian dikutuskan juga melebihi batas. Padahal itu semuanya sanepan, kiasan. Ya, cuma sekali lagi, ya kita butuh belajar sedikit demi sedikit. Memahami tadi kolomunyeng itu bukan keris yang muter-muter dewe, tapi kolam, ya, pena dan kalam yang bisa menghancurkan orang-orang Majapahit. Enten istilah, Pak, teng Jawa niku sabuk inten. Wah, niku malah dadi jimat saiki. Ya, sabuk enek inten. Bukan itu. Dulu ketika pengusaha muslim, baik itu dari Jepara, Rembang, ya, Demak sampai Gresik, Surabaya, bersatu, ya, mereka bahu membahu. Sing jenenge pengusaha itu identiknya wong sugih, makanya dikenal dengan sabuke wae inten, gitu loh, Mas. Ora terus kuwi dadi keris apa jimat sabuk inten. Wah, ini sudah salah kaprah di dalam memahami. Jadi akhirnya dididik seperti itu, ya. Dan ujung-ujungnya lebih mudah percaya dengan hal-hal yang mistik dan membawanya, termasuk para dukun, para tukang ramal dan seterusnya, dibandingkan orang yang membawa kebenaran dari Al-Quran, dari hadis. Ya. Zaman Fir'aun niku, zaman Fir'aun niku kan kathah tukang sihir. Tukang sihir diapakne mbek Fir'aun? Dadi anak buah. Disetir mbek Fir'aun untuk ngelawan Nabi Musa. Jadi Fir'aun sak dhuwure tukang sihir. Tukang sihir manut, kudu manut. Sampai nanti ketika beriman dengan Nabi Musa, Fir'aun getem-getem nemesu, akhirnya diamputasi kaki dan tangannya, itu dibunuh. Beda. Di negeri ini malah dukun bisa diunggulkan.
arep macung dadi lurah ning dukun. Arep macung dadi apa? Ya, ning dukun. Malah sing dadi pemimpin dukunnya apa wong sing macung. Zaman Firaun dukun malah dadi anak buah disetir mbek Firaun. Jadi kita enggak, malah mbah piye carane kudu dadi camat kok ya. Jaluk tulung akhirnya ke ini wolak-waliknya di dalam memahami. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti. Oleh karena itu kembali lagi di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dari semua apa saja dari amalan-amalan harus disandarkan kepada beliau. Mau sholat, ya Rasul sudah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku ini sholat. Maka Utsman bin Affan melihat bagaimana Rasul sholat. Oh, takbiratul ihramnya seperti ini. Ya, ruku, sujud sampai tahiyat akhir salam seperti ini. Makanya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, kita pelajari. Oh, ini toh. Ya, cara sholatnya Rasul. Itu panduan kita. Ya. Ada orang mau haji, Rasul juga sudah mewanti-wanti, khudhu anni manasikakum. Lek awakmu pengen manasik haji, contohnen aku piye aku lek manasik haji. Itu dilihat oleh sahabat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah salah satunya. Oh, baik gini toh cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf, sa'i sampai wukuf di Arafah dan lain seterusnya. Jadi ketika Rasul sudah mewanti-wanti dan berakhir dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Bagi kalian wajib untuk mengikuti aku dan mengikuti khulafa'ur rasyidin. Ya, 4 orang sahabat yang menggantikanku, menggantikan Rasul. Dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya menjadi panduan kita di dalam beramal, beribadah. Ya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, kemudian difahami oleh Rasul dan para sahabat seperti ini, nah ya sudah, seperti ini yang menjadi pemahaman kita. Jangan kemudian kita belajar sendiri-sendiri. Gak bisa agama Islam itu dewian. Nah, seperti ini kita harus kumpul, kajian bareng. Lek salah, enek sing bener nih. Lek bener bisa diteruskan istiqomahnya. Ya. Karena terlalu banyak orang yang berusaha memahami Al-Quran versi dia sendiri. Ya. Wah, itu malah setan tambah seneng, jelunguk nih. Ada ayat Quran contohnya, fadkurullaha dzikron katsira. Fadkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah dzikron katsira, zikir yang banyak, wirid yang banyak. Cuma difahami seperti ini, berzikirlah Allah sebanyak-banyaknya. Maka kemudian muncullah zikir kur ngucapne Allah tok. Allah, Allah, Allah. Padahal Rasul pernah ngajar seperti itu? Enggak. Rasul enggak pernah mengajarkan zikir cuma nyebut nama Allah, enggak. Pasti ada pujian atau sanjungan atau bertobat kita kepada Allah. Enggak berdiri sendiri. Rasul ngajarkan enek subhanallah. Lah itu ada baru. Dari mana? Dari Rasul. Ya, alhamdulillah. Lah ada pujian, sanjungan. La ilaha illallah ada. Atau permohonan ampunan, astaghfirullah. Lah itu yang dicontohkan Rasul. Rasul enggak pernah menyampaikan wis penting nyebutno Allah saakeh-akeh, enggak pernah. Harus ada tambahannya. Entah subhanallah, entah alhamdulillah, ya,
entah Allahu Akbar. Nah, itu ada akbarnya. Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Padahal dalam Al-Quran, kalau kita hanya baca artinya, sebutlah, ingatlah, wiridlah Allah sebanyak-banyaknya. Ya, tapi yang dimaksud bukan lafaz Allahnya, harus dipelajari sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Paling gampang niku lek jenenge niru. Kita ini nggak diberikan amanah tanggung jawab gawe agama dhewe itu ndak. Hanya mencontoh yang telah Rasul sampaikan. Sudah, Rasul sampaikan, kita kerjakan. Rasul diam, kita diam. Rasul larang, ya kita mandek. Itu paling nikmatnya menjadi umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka dari apa yang kami sebutkan, kembali lagi bahwa inna dina indallahi Islam. Agama yang paling diterima oleh Allah, atau satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan kita bersyukur. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wae sing njupuk agama selain agama Islam, ya Allah bakal nolak dan di hari akhir menjadi orang-orang yang merugi. Nah, Islam yang dimaksud ya Islam sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di zaman Rasul berdakwah, ya Rasul berdakwah niku beliau kedatangan orang-orang dari Najran. Najran itu zaman dulu itu ngaku-ngaku pengikutnya Nabi Isa. Padahal Injilnya sudah mereka rubah macam-macam. Ketika datang ke Madinah, ketemu dengan Nabi Muhammad, mereka bilang, "Hei Muhammad, kami ini lebih Islam dari Islam." Ada orang Nasoro Najran, kami ini lebih Islam dari Islam. Lah kok bisa? Iya, karena kami lebih duluan dapat kitab dari langit, Injil. Kami lebih duluan dapat Nabi Isa. Tapi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Apa yang kalian yakini tidak seperti itu. Tamna'ukum salah. Kalian telah melakukan sesuatu yang menjadi penghalang keyakinan yang benar. Dan itu 3. Rasul menjelaskan ta'budunas shalim. Kalian menyembah bukan menyembah Allah. Harusnya kalau kalian ngaji Injil tenanan, ngikuti Nabi Isa tenanan, nyembahnya ke siapa? Allah. Tapi kalian menyembah salib. Wa ta'kulunal khinzir. Yang kedua, kalian makan babi. Padahal kalau ngomong ikut Injil, ikut Nabi Isa, babi haram. Ya. Dan yang ketiga, kalian meyakini Isa bukan Nabi, tetapi anak Tuhan. 3-tiganya ini nggak bisa disebut kalian itu Islam. Itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, jadi yang dimaksud masyarakat yang dhalin adalah orang-orang Nasara saat itu. Jahil mereka. Kenapa? Karena mereka hanya tunduk patuh dengan tokoh-tokoh agama. Gak mau berilmu, gak gelem tekok-tekok. Beda dengan Islam. Islam itu terbangun di atas ilmu. Ngeten mawon. Ini sebagai catatan akhir. Jenengan kumpulne tokoh agama liya. Wong pira, wong 10 ya. Tanyakan satu masalah saja. Kayak masalahnya masalah jelas ada dalam kehidupan setiap hari di masyarakat. Tanyakan arep tokoh agama apapun itu selain Islam ya. Kumpulnya wong 10 ditekoni beda-beda.
Maksudnya panggonane beda, wonge beda-beda. Soalnya siji. Kalau di dalam rumah ada seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. 3 anak wedok, 2 anak lanang. Berapa bagian warisan mereka masing-masing? Pun ya jenengan tekok nih 10 tokoh agama selain agama Islam. Beda-beda bangunane tapi siji. Yakin jawabannya nok 10. Ya, gak ono sing podo. Kenapa? Karena mereka menjawab sesuai hawa nafsu. Lek podo mesti pakai undang-undang negara atau undang-undang adat istiadat. Karena dalam syariat mereka nggak ada pembahasan ini. Beda jenengan pengen ngumpulin 100 ustadz mamane atau tokoh agama Islam sing wis sinau Quran, sudah belajar tafsir surat An-Nisa misalnya. Tanyakan soal yang sama tadi. Kalau ada seorang laki-laki suami meninggal dunia, ahli warisnya ada seorang istri, anak 5, 3 wedok, 2 lanang. Piro jatah warisan masing-masing? Insya Allah satu-satu sih jawabannya podo. Kenapa? Karena ada pakemnya, ada ilmunya. Dari mana? Dari firman Allah Al-Quran. Setidaknya dalam surat An-Nisa 11, 12, 13 itu yang membahas masalah warisan. Itu sempurnanya Islam sampai di level itu. Ya, di saat yang lainnya bingung memecahkan solusi masalah dari kehidupan, Islam membawa maslahat itu semuanya. Maka kuncinya ketika kita kembali, ya, sebagaimana sabda beliau, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, maka insya Allah Allah turunkan kemenangannya kembali dan kejayaannya. Jadi ketika kaum muslimin memegang iman, ya, dengan melakukan kewajiban seperti rukun iman dan rukun Islamnya, sholat ya sholat, ya laki-laki berjamaah, waktunya puasa wajib, yang muslimat ketika diperintahkan juga untuk taat kepada suami, kemudian tidak membiarkan auratnya terbuka di pandangan, ya, lawan jenis yang bukan mahram, maka disitulah akan banyak sekali maslahat dan dampak yang turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam perjalanan mengais ilmunya, barokah dari agamanya, syariatnya, dan semoga Allah jadikan sebagai ladang catatan kebaikan yang memberatkan timbangan kita di hari akhir, sehingga mengetuk rahmat Allah untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, aku ma tasma'un, fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.